Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga selamanya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Lilis Nurteti, di mana pada video kali ini saya akan membahas tentang teori belajar dan pembelajaran dengan tema bagaimana tentang hakikat teori, begitu juga fungsinya. Nah, belajar merupakan suatu proses yang sangat kompleks yang tentunya terjadi pada setiap orang. Dan itu tentunya berlangsung seumur hidup sejak masa bayi, bahkan sejak dalam kandungan sampai liang lahat. Tetapi untuk lebih jauhnya berkaitan dengan apa itu belajar, insya Allah untuk video selanjutnya. Nah, sebelum meninjau lebih jauh apa itu tentang belajar, kita akan membahas dulu apa itu teori. Kemudian bagaimana fungsi teori, apa manfaat teori khususnya bagi guru dalam proses pembelajaran. Begitu juga bagaimana berbagai teori yang ada yang akan kita kaji selanjutnya ya. Ada banyak teori-teori belajar, begitu juga pembelajaran. Nah, yang tentunya harus kita pahami dulu apa sih yang dikatakan dengan teori. Dalam beberapa perbincangan kita, misalnya dalam kegiatan sehari-hari, ada orang yang menyatakan, teori aja kamu gitu ya, teori. Nah, teori dianggap sebagai sesuatu yang sulit dan tidak ada kaitannya dengan dunia nyata, atau bahkan teori juga dipertentangkan dengan praktek. Oleh karena itu, ada kesan bahwa teori tidak cocok digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Atau bahkan dalam dunia akademik, tentu teori memiliki peranan yang sangat penting. Berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga, apa sih teori? Nah, dalam beberapa referensi dinyatakan bahwa yang namanya teori merupakan serangkaian prinsip. Apa itu prinsip? Prinsip merupakan hukum dalam bentuk pendapat yang berlaku umum bagi sekelompok orang yang mempunyai gejala tertentu. Prinsip pula dapat dihasilkan dari pemikiran yang tentunya mendalam tanpa harus melalui pengujian, melalui riset tertentu. Misalnya, yang kita kenal sampai sekarang, misalnya ada semboyan dalam pendidikan, misalnya mulai dari yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, misalnya ada istilah Ingarso Sung Tulodo, Ingmadia Mangun Karso, dan Tuturi Handayani misalnya. Atau misalnya ada prinsip dalam proses pembelajaran dari Paul Rengran yang menyatakan bahwa yang namanya belajar itu sepanjang hayat, seumur hidup ya. Minal mahdi ilal lahdi gitu ya. Jadi tidak ada batasannya. Yang tentunya diterima secara ilmiah yang ditawarkan untuk menjelaskan suatu fenomena. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa yang namanya teori merupakan seperangkat konsep. Apa itu konsep? Konsep merupakan serangkaian pengertian atau pendapat yang sifatnya konsisten. Dan itu dihasilkan dari pemikiran atau bahkan pengalaman. Nah, konsep-konsep tertentu misalnya dalam dunia pendidikan, bahwa yang namanya proses pendidikan itu misalnya mencakup berbagai hal yang tentunya dimiliki oleh individu. Berbeda dengan istilah pengajaran yang kaitannya lebih kepada transfer ilmu, pemberian ilmu, pengetahuan, atau berbeda juga dengan istilah latihan. Lebih kepada tataran bagaimana kita memberikan sesuatu secara berulang-ulang kepada anak sehingga menghasilkan suatu kebiasaan misalnya. Di mana prinsip ini juga memberikan, menjelaskan, dan memprediksikan fenomena. Dan di sini tentunya paling tidak
Ada dua macam teori. Pertama ada yang disebut dengan teori intuitif, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan teori ilmiah. Apa itu teori intuitif? Teori intuitif merupakan teori yang dibangun berdasarkan pengalaman praktis. Ya, misalnya kecenderungan guru bagaimana bahwa pengalaman sehari-hari itu karena ya sudah biasa, ya sudah gitu kan. Experience the best teacher gitu ya. Jadi yang namanya pengalaman itu guru yang terbaik misalnya. Sedangkan teori ilmiah atau teori formal adalah teori yang dibangun berdasarkan hasil-hasil penelitian. Nah, dalam pendidikan, teori memberikan kerangka pikir untuk menginterpretasikan berbagai observasi atau pengamatan lingkungan, dan itu berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara penelitian dengan pendidikan. Nah, apa sih fungsi dari teori? Nah, paling tidak menurut Willis ada 5 fungsi teori. Pertama, paling tidak membuat penemuan itu lebih sistematis. Kedua, melahirkan hipotesis. Kemudian yang ketiga, membuat prediksi. Keempat, memberi penjelasan. Dan kelima, sebagai model kerja dari fenomena tertentu sampai ditemukannya teori yang baru. Misalnya, sebagai contoh, dalam ilmu psikologi menyatakan bahwa tentang sebab-sebab frustasi pada anak dan dewasa dijelaskan. Kenapa dia frustasi misalnya? Tanda-tanda orang frustasi itu seperti apa? Gitu ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana kaitannya antara penelitian dengan teori? Temuan-temuan penelitian khususnya dalam bidang pendidikan dapat dihubungkan dan dianalisis dengan teori-teori yang ada. Tanpa teori, temuan-temuan penelitian hanya akan berupa data-data yang tentunya menumpuk, tidak beraturan. Dan teori dalam penelitian bersifat menyatu, terutama dalam studi pembelajaran. Nah, selanjutnya apa sih manfaat teori bagi guru? Pertama, paling tidak membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar. Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan atau video selanjutnya bagaimana seorang siswa melakukan proses pembelajaran. Yang namanya belajar merupakan tidak lepas dari yang namanya perubahan perilaku misalnya. Yang namanya itu menurut teori behavioristik. Atau yang namanya belajar tidak lepas dari yang menyangkut berbagai hal yang terjadi dalam diri seseorang misalnya, terutama hal-hal yang ada di bagian otak anak misalnya. Yang namanya belajar tidak lepas dari yang namanya proses mental misalnya. Yang namanya belajar ada yang menyatakan bahwa belajar itu bagaimana bahwa yang namanya siswa ataupun anak mampu membangun pengetahuannya sendiri, mampu menyusun pengetahuannya sendiri misalnya. Itu menurut teori konstruktivistik misalnya. Nah, itu saya kira banyak teori-teori yang lainnya. Nah, itu sehingga bagaimana ketika siswa belajar pun, nah itu ya, ada kaitannya dengan bagaimana seharusnya seorang guru melakukan proses pembelajaran. Kemudian membantu proses belajar lebih efektif, efisien, begitu juga berhasil guna, bermanfaat ya, produktif. Yang selanjutnya membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Nah, itu. Jadi teori belajar ini diharapkan guru mampu merancang mulai dari penyiapan RPP, strategi pembelajaran gitu ya. Kemudian juga menyiapkan media, alat dan sumber belajar, evaluasi dan yang lainnya. Kemudian menjadi panduan guru ketika mengelola kelas ya. Itu ketika di kelas seperti apa seharusnya guru supaya apa yang disampaikan kepada anak mampu dipahami, dicerna, bahkan diaplikasikan dengan baik misalnya. Itu bukan sesuatu yang saya kira mudah gitu ya. Nah, itu. Selanjutnya yang terakhir membantu guru untuk mengevaluasi proses. Begitu juga perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Nah, ada semacam feedback juga bagi guru bagaimana supaya
apa yang telah diajarkan kepada anak itu ya sampai sejauh mana, sampai sampai sejauh mana dikuasai oleh anak, sampai mana penguasaannya. Kemudian ketika belum dikuasai, nih dari sisi apanya nih yang salah? Apakah gurunya yang kurang dipahami anak, misalkan ketika menyampaikannya, medianya, sumber belajarnya, atau alat evaluasinya yang memang kurang sesuai gitu kan. Nah itu, sehingga nanti ada peningkatan untuk tahap selanjutnya. Selanjutnya, membantu guru dalam memberikan dukungan dan membantu kepada siswa sehingga dapat mencapai prestasi yang maksimal. Ya, walaupun saya kira tidak hanya tujuan utama ya, tapi yang paling penting bagaimana misalnya akhlak anak, karakter anak itu bisa berkembang dengan baik. Selanjutnya, memberi dorongan kepada siswa agar menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain. Bahkan dia mampu bertanggung jawab dirinya sendiri tanpa ada mungkin orang lain yang berada di sekelilingnya. Ya. Mengetahui berbagai macam perilaku atau ciri-ciri siswa dan menemukan cara untuk menyikapinya. Selanjutnya, membantu menyalurkan dan mengoptimalkan berbagai potensi, berbagai minat, bakat, kemampuan yang tentunya dimiliki oleh siswa. Ya. Nah, saya kira itu bagaimana manfaat seorang guru ya mendalami teori belajar dan pembelajaran. Nah, bagaimana bahwa teori belajar ini menjadi dasar ataupun model terhadap proses pembelajaran, sehingga nanti ketika seorang guru melakukan berbagai strategi atau bahkan menyiapkan metode, teknik, begitu juga taktik ya, pembelajaran itu bisa sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini saya kira bagaimana kaitannya dengan proses pembelajaran, insya Allah pada pembahasan selanjutnya. Nah, beberapa teori belajar nanti yang akan kita bahas ya, paling tidak secara garis besar ini ada 4, walaupun selanjutnya dari grand teori besar ini melahirkan juga teori-teori belajar yang lainnya, mulai dari teori belajar behavioristik, kognitif, humanistik, konstruktivis, bahkan ada juga sibernetik dan yang lainnya. Nah, itu dengan beberapa tokoh dari teori tersebut. Nah, saya kira untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan bagaimana kaitannya dengan teori belajar ya. Apa itu teori belajar? Bagaimana berkaitan dengan kenapa seorang guru perlu untuk mempelajari tentang teori belajar, manfaatnya seperti apa, dan apa yang akan kita bahas lebih jauh berkaitan dengan teori belajar itu sendiri, saya kira ya insya Allah pada video berikutnya ya. Ini sebagai latihan, silahkan teman-teman mahasiswa untuk menguji kemampuan Anda, ya paling tidak ini sebagai panduan ya. Oke, saya kira terima kasih atas perhatiannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.